Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu setelah bab trigonometri, yaitu kita akan belajar masalah lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini nanti kita akan mempelajari yaitu masalah menentukan persamaan lingkaran. Yang kedua, menentukan masalah persamaan garis singgung lingkaran. Nah, dari dua poin besar itu, sebelum masuk itu maka kita harus mengingatkan lagi yaitu materi prasyarat yang harus kita pahami. Materi prasyaratnya yaitu yang pertama kita harus mengingat yaitu masalah jarak antara dua titik, yaitu misalnya titik A dan titik B dengan koordinat XA YA, kemudian B-nya XB YB. Seperti pada waktu kelas SMP dulu, itu jarak antara dua titik itu intinya hanya akar dari selisih X dikuadratkan selisih Y dikuadratkan dijumlahkan terus diakar gitu. Ini sebagai ilustrasi aja, ada titik A, ada titik B. Nah, jarak antara AB ini misal kalau kita tentukan sekali lagi, ini adalah yaitu selisih X dikuadratkan ditambah selisih Y dikuadratkan. Begitu jarak antara dua titik. Sekali lagi, ini materi prasyarat menentukan jarak antara dua titik. Nah, ini nanti fungsinya apa dalam lingkaran, yaitu menentukan panjang dari suatu titik ke titik. Ini nanti berfungsi untuk mencari jari-jari dalam sebuah lingkaran. Nah, nanti dalam soal lingkaran yang diketahui apanya, intinya kita nanti mencari jari-jari itu lewat mungkin yaitu lewat jarak antara dua titik, tergantung soal yang diketahui apa. Nah, untuk lebih jelasnya mengingatkan lagi ini aplikasinya gimana rumus ini, maka saya tampilkan misal contoh misal seperti ini. Jarak antara titik A ya dengan koordinat 6,-1 dan titik B yang berkoordinat 4,2. Ini panjang AB atau jarak AB ini berapa? Nah, ini kalau kita hitung pakai rumus ini, maka sekali lagi hanya selisih X. Ini yang selisih X itu dibolak-balik sama, Y dibolak-balik sama. Tidak harus XA min XB, tapi XB dikurangi X juga boleh. Begitu. Nah, maka dalam hal ini dianggap X1, X-nya A, ini Y-nya B, ini X-nya B, ini Y-nya B. Nah, tergantung yang kita ingin kurangi yang siapa selisihnya gitu. Nah, berarti kalau kita masukkan rumus, berarti XA ini kita ganti 6, XB kita ganti 4, YA kita ganti min 1, YB kita ganti 2. Maka kita masukkan saja, maka ketemu bentuknya seperti ini. Nah, berarti selisih X, selisih Y, berarti ini 6 dikurangi 4, 2 kuadrat, 4 min 1 min 2 berarti min 3 dikuadratkan berarti 9. Berarti jarak ini adalah 4 tambah 9 di akar, berarti akar 13. Inilah yang dimaksud jarak antara titik A dan B adalah akar 13 satuan panjang. Begini nanti sekali lagi, ini nanti berfungsi untuk mencari yang berkaitan dengan jari-jari kalau dalam sebuah lingkaran nanti. Ini materi yang pertama, prasyarat yang pertama. Kemudian ini lanjut prasyarat yang kedua, itu masalah menentukan jarak titik, sebuah titik, entah itu titik A, B atau C atau apa, ke garis titik A ke garis, ke garis lurus seperti ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini ingat, persamaan garisnya harus dibuat sama dengan 0. Kalau nanti soal belum diketahui seperti ini, kita ubah seperti ini dulu. Nah, ini berarti jarak titik A ke titik garis ini. Nah, ini bagaimana cara menentukannya. Nah, maka di sini ada rumusnya. Ini kalau kita ilustrasikan dulu, misalnya seperti ini. Kita ilustrasikan, ada titik A misalnya. Nah, di sini kemudian ada sebuah garis. Garisnya ini adalah AX plus B plus C.
ini kata gambar sama dengan 0, maka yang dimaksud jarak itu dari titik sini ke sini. Nah, dan memotongnya harus tegak lurus. Ya, jarak terdekat itu sebenarnya jarak titiknya bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Banyak sekali jarak yang dimiliki ini. Tetapi jarak yang dimaksud adalah jarak yang paling pendek. Jarak terdekat berarti pasti memotongnya harus tegak lurus. Begitu, maka kalau kita ilustrasikan, maka ini saya tarik garis, nah ini harus tegak lurus. Maka yang dimaksud jarak titik A ini ke garis ini adalah dari titik ini ke sini. Kita misalkan apa? Misalnya D gitu. Nah, maka D dapat kita hitung nanti pakai rumus seperti ini. Ini yang maksudnya adalah harga mutlak. Mutlak itu nanti kalau ketemunya min kita positifkan karena jarak kan tidak ada yang min, maka harga mutlak. Dari rumus seperti ini, ingat rumusnya ini berasal dari persamaan garis ini, X-nya kita ganti, Y-nya kita ganti. Nah, titik ini tadi kita masukkan saja ke sini. Nah, ketemunya berapa? Setelah itu dibagi koefisien X dikuadratkan ditambah koefisien B dikuadratkan tapi di akar. Nah, inilah rumus jarak titik ke garis. Dengan koordinat titiknya adalah X1, Y1. Begitu untuk materi yang kedua, ini jadi juga berfungsi sebagai menentukan jarak dalam lingkaran, yaitu masalah jari-jari lingkaran. Nah, begitu. Untuk lebih jelasnya aplikasinya seperti apa, misalnya seperti ini. Jarak antar titik A dengan koordinat 6,-3 ke garis 4x plus 3y sama dengan 5. Nah, dalam soal ini, maka yang dianggap x1 itu 6, yang dianggap x2y1 itu adalah min 3. Ingat, ini garisnya ax plus by plus c. Lah, ini kan belum, nah ini nanti kita pindah ke sini. Gitu. Oke, bagaimana cara pembahasannya seperti ini. Ingat sekali lagi, garis harus diubah ax plus by plus c sama dengan 0. Maka ini kita ubah 5 pindah ke ruas kiri gitu. Maka jadi 4x plus 3y min 5 sama dengan 0. Sehingga kita tahu ini A, ini B, ini C. Berarti A nya 4, B nya 3, C nya min 5. Nah, begitu. Berarti untuk menghitung ini, maka kita masukkan saja rumusnya. Berarti 4x, x nya kita ganti 6, kemudian 3y, y nya kita ganti min 3, min 5 dibagi 4 kuadrat, 3 kuadrat di akar. Begitu, sehingga nanti setelah kita hitung akhirnya seperti ini. 4x tambah 3 kali min 3 min 5, maka atas 24 dikurangi 9 min 5 berarti min 4. Oh, berarti ketemunya 20, 10. 24 dikurangi 14, 10 berarti kan. Nah, oh, berarti 10 dibagi akar 25. Akar 25 itu 5, berarti 10 bagi 5 adalah 2. Maka jarak titik ini adalah 2. Jarak antar titik A ke garis ini ternyata ketemunya 2. Begini untuk contohnya. Saya yakin ini bisa dipahami karena ini hanya mengulang, mengingatkan dulu pada waktu kelas 10, pada waktu SMP dulu menentukan jarak antara dua titik. Tetapi kalau di SMP ini insya Allah belum. Nah, ini maka saya kenalkan jarak antara titik ke sebuah garis lurus. Nah, ini materi ini sangat penting nanti soal yang berkaitan seperti ini. Sekali lagi berkaitan dengan jarak ini nanti berkaitan dengan menentukan jari-jari sebuah lingkaran. Oke, ini materi prasyarat yang harus saya ingatkan dulu, yaitu yang pertama tadi adalah jarak antara dua titik, dan yang kedua jarak antara titik ke garis. Cara menentukannya seperti ini tadi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke lingkaran. Samaan lingkaran. Oke, begini. Ini secara garis besar dulu. Bahwa persamaan lingkaran nanti tipenya itu ada 3. Yang pertama, ini nanti yang kita belajar nanti wujud lingkaran itu seperti ini. Yang pertama itu persamaan lingkaran yang pusatnya nanti di 00 dan berjari-jari R. Nanti bagaimana persamaannya? Berarti nanti sekali lagi persamaan lingkaran itu nanti hanya modelnya yang salah satunya seperti ini. Kalau kita lingkarannya di pusatnya 00 dan jari-jarinya R, maka nanti persamaannya hanya berkaitan dengan ini. Kemudian
lingkaran yang tipe yang kedua, kalau nanti pusatnya di A, B dan jari-jari R. Nah, nanti lihat, perhatikan soalnya pusatnya diketahui di mana, apakah di 00 atau di A, B. Ini A, B itu artinya bukan 00 gitu. Kemudian yang ketiga, ini persamaan lingkaran secara umum. Secara umum itu artinya ya bisa yang kelompok 1 ini, kelompok pusat 00, bisa kelompok AB, hanya diuraikan, diubah dalam bentuk secara umum. Yang wujudnya nanti misalnya E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, nanti seperti itu. Nah, nanti kita pelajari yang ini. Oke, begini. Hanya untuk perkenalan dulu ini, bahwa lingkaran nanti yang kita pelajari adalah 1, 2, 3. Lingkaran yang berpusat di 00, yang berpusat di tidak 00 A, B, atau secara umum nanti bentuknya seperti apa. Ini masalah persamaan lingkarannya. Nah, nanti ada persamaan garis singgungnya juga. Nah, untuk itu kita fokus ke persamaan lingkaran ini dulu. Oke, seperti ini yang harus kita pelajari dalam hal persamaan lingkaran. Untuk itu perhatikan lagi untuk video berikutnya, karena ini baru pengenalan dulu. Oke, begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.